Dari anamnesis tadi kita sudah bisa menyimpulkan. Jadi kita ngomong sama pasiennya, dari hasil yang wawancara yang saya lakukan, saya curiga Bapak misalnya mengalami infeksi paru, mengalami penyempitan saluran nafas ya, mengalami asma ya dengan bahasa kita. Tapi masih kecurigaan, makanya saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya. Nanti kalau sudah pemeriksaan fisik, kita kembali ngomong dari hasil pemeriksaan fisik dan anamnesis, misalnya dari wawancara saya curiga kondisinya Bapak mengalami infeksi paru misalnya, ya, atau mungkin tumor paru, ya, atau TB paru, masih curiga ke banyak hal. Maka saya akan melakukan pemeriksaan penunjang berupa misalnya ya darah rutin, ronsen toraks, spirometri, pemeriksaan dahak, CT scan dan lain sebagainya. Itu nanti di sini kita omongkan ke pasien. Paham ya? Terus ke pemeriksaan fisik. Oke, sekarang ke pemeriksaan fisik ya. Dok. Cepat saja. Ya, pertama adalah inspeksi. Ya, jadi inspeksi itu kita melihat menyeluruh, Dek. Jangan karena pasien paru kita cuma melihat parunya saja ya. Kita bisa melihat ya, seperti ini contohnya, cara berjalannya, apakah dia kuning apa tidak. Penting kuning. Misalnya pasien sudah pengobatan TBC kan ada efek obat ya, ke liver akhirnya kuning kulitnya. Nah, seperti itu tolong diperhatikan ya, derajat dehidrasi misalnya kulitnya bagaimana pada saat contohnya anak ya, kalau dia menangis keluar air mata apa tidak, itu kan inspeksi ya. Kalau untuk khusus paru seperti ini inspeksi ya, pigeon chest seperti burung, terus ini adalah funnel chest dekok seperti ini. Memang pada saat inspeksi sebaiknya dibuka bajunya ya. Ini flat, ini barrel chest tadi yang kasus PPOK sudah ada ya di rumah sakit ya. Sudah tahu ya barrel chest? Iya, Dok. Ya, ini kelainan tulang belakang, kifosis, skoliosis, lordosis, ya banyak sekali. Ya, ini. Ini orang emfisema. Ini penampakan bronkitis kronis. Nah, ini bronkitis kronis, dia sianosis ya. Karena terjadi sumbatan saluran nafas, akhirnya kekurangan oksigen. Ya. Pada saat inspeksi ada dua, statis dinamis. Pada saat statis paru diam, kita lihat apakah dinding dada, paru kanan dan kiri sama, atau ada yang lebih rendah misalnya. Setelah itu pasien disuruh bernafas.
Dinamis. Pada saat dinamis apakah ada yang tertinggal? Ya, contohnya tadi ada ya MTMA-TB ya, ada yang tertinggal ya, lebih rendah, tidak simetris misalnya. Terus ke palpasi. Terus pengembangan dadanya bagaimana? Untuk palpasi, ini adalah cara melihat atau menilai trachea. Tadi ada kasus atelektasis ya, Dek ya, yang di poliparu ya. Nah, itu tadi lupa, harusnya diperiksa tracheanya. Kalau tracheanya dia masih di tengah, bisa kita raba. Tapi kalau nggak bisa, sudah nggak ada dia ke arah sini, mungkin di sini ya kita tidak menemukan trachea, bolong, ya kopong, ya. Ini adalah memeriksa ada benjolan apa tidak. Ini adalah menilai ekspansi atau pengembangan di arkus costa depan dan belakang. Jangan lupa ya, Dek. Kalau kita dengan melihat tidak bisa menilai ada ketertinggalan dinding dada, mungkin kita bisa dibantu dengan perabaan tangan kita. Ya, ternyata yang kiri tertinggal ya tadi ya. Ya, terus lah. Ini adalah taktil fremitus. Kedua tangan ditaruh di angka 1. Pasien disuruh ngomong 77 karena taktil fremitus berarti harus ada suara yang dialirkan 77, 99 misalnya. Terus tangannya di angka 2 dan angka 3. Hafalkan titiknya, hafalkan lokasinya, ya. Nanti ada fremitus raba kanan dan kiri sama, atau fremitus kanan lebih tinggi, atau fremitus kanan lebih lemah daripada yang kiri. Kita cari kenapa kok di angka 1 meningkat misalnya, yang kiri kok normal, kenapa yang nomor 1 lemah. Nah ini semua ada di sini. Meningkat pada apa, menurun pada apa, ya. Kalau di belakang titiknya ditambah 1. Titiknya ditambah 1. 1, 2, 3, 4. 4 di sini adalah lateral. Ya, kalau saya lebih suka tangannya plek semuanya, nemplek semua. Tapi ada juga yang dimiringkan biar merasakan semua. Ya, habis itu ke perkusi. Perkusi di sela iga ya. Tadi sudah ada teman kalian yang mencoba perkusi. Ya. Nanti salah satu saya beri PowerPoint-nya ini ya sama video untuk pemeriksaan invertebrate pitch. Bisa dipelajari. Ini punyanya Dr. Artrin sebetulnya. Kalau perkusi titiknya harus di atas. Kenapa? Karena apex itu di atas klavikula, bukan di sini. Kalau kalian mulainya di sini, atasnya nanti tidak akan terperiksa ya. 1, 2, 3. Jadi letter SD. Kenapa? Sekalian membandingkan kanan dan kiri. Ya, 4 langsung ke lateral, 5, 6. Belakang titiknya ditambah 1. Ya. Ini kelainannya ada di sini. Kenapa? Ya, pada saat perkusi sekalian kalian menilai batas liver dan paru, batas jantung dan paru di sini, dan peranjakan diafragma. Peranjakan diafragma di kanan apa kiri, Dek? Di kanan. Karena apa? Ada liver, ya. Tolong belajar peranjakan diafragma, ya. Gampang sekali. Ini total normalnya 5 sampai 6 atau 4 sampai 6. Jadi pasien disuruh, prinsipnya sebetulnya suruh inspirasi dan inspirasi maksimal. Ya, nanti mungkin kita praktekkan kalau sudah selesai di rumah kita aja ya. Atau kalian nanti melihat di Barbara Page. Ya. Auskultasi titiknya sama plek dengan perkusi ya, Dek. Nah, ini. Ya,
Harus untuk auskultasi kalian harus tahu ada 4 suara dasar. Vesikuler, pertama tracheal, bronkial, bronkofesikuler, vesikuler. Lokasinya di sini. Tracheal ada di sini, dia di trachea. Berarti kalibernya semakin besar, diameter saluran nafas suaranya akan semakin besar. Ya, terus dia vesikuler bronkial di sini. Bronkofesikuler di sini, di angka 2 ini. Selainnya itu adalah vesikuler. Ya. Ini adalah suara dasar normal. Tetapi apabila adik-adik itu menemukan harusnya di sini nih. Bronkofesikuler di sini, tapi kalian menemukan di sini di angka 5, normal apa tidak? Suara bronkofesikuler di normalnya di angka 2 sini, sekitar sini. Ya. Tetapi kalian menemukan bronkofesikuler di angka 5, normal apa tidak? Caranya gimana? Kalian bandingkan nomor 5 kanan dan nomor 5 kiri. Kok nomor 5 sini lebih meningkat ya? Itu. Karena kalian tidak tahu bronkofesikuler itu seperti apa sih, mungkin nggak akan paham. Tapi kalau membandingkan kanan dan kiri baru akan paham. Kok nomor 5 yang kiri, titik nomor 5 ini ya, yang kiri kok halus ya? Kalau di sini kok keras, itu ada apa? Berarti ini ada sesuatu di angka 5 yang sini, yang kanan. Perlu kita cari tahu. Kita berpikir, oh adanya suara dasar yang tidak pada tempatnya, itu terjadi pada apa? Ya, pada pneumonia misalnya. Ya sudahlah, tak ronsen. Nanti ronsen kita lihat hasilnya apa. Seperti itu ya. Itu tujuannya kita mengetahui lokasi suara dasar. Ya, suara tambahan. Suara tambahan itu sebetulnya kalau di sini dibilang ada beda-beda ya, Dek. Discontinue dan yang continue. Yang discontinue itu kayak ronki basah kasar, ronki basah halus ya. Crackles, ronki basah kasar, rels, ronki basah halus. Tadi kebetulan hari ini ada yang stase sudah tahu ya RBH seperti apa, RBK seperti apa. Kalau continuous itu lebih ke suara yang lebih nyaring seperti wheezing. Ya. Seperti wheezing. Ya, ini adalah suara tambahan anforik. Anforik itu pada kasus TB, bronkofoni itu pada pneumonia, ekofoni pada efusi, whisper, pectorilog itu pneumonia ya, pleural friction wrap itu pada pleuritis. Ya. Ada pertanyaan tidak? Pemeriksaan fisik. Sama anamnesis, Dek. Belum, dokter, sepertinya. Nanti kalau ada yang dibaca dulu, kalau nanti ada itu besok pada saat stase di rumah sakit UNS diaplikasikan. Nanti kalau ada kasus bertanya ya, berdasarkan penjabaran atau ini yang saya jelaskan.
Spirometri ya, Dek. Kelihatan ya? Ya, spirometri adalah ini kompetensi kalian 4A, jadi harus bisa. Misalnya nanti tempat kerja ada spirometri ya. Ini adalah tujuan pembelajaran untuk mengetahui volume udara inspirasi-ekspirasi, kapasitas vital paksa, volume ekspirasi paksa detik pertama. Ya, cuma ini yang kalian itu harus tahu ya. Spirometri adalah alat ya, bukan alat, pemeriksaan untuk mengukur volume udara inspirasi dan ekspirasi seseorang. Banyak definisi tentang spirometri. Ya, bisa sebagai pemeriksaan definitif untuk menentukan penyakit paru seseorang, bisa. Ya, jadi itu adalah pemeriksaan. Kalau alatnya adalah spirometer. Ya, jadi spirometri adalah pemeriksaan, alatnya adalah spirometer. Tujuannya adalah mengukur volume udara inspirasi dan ekspirasi. Tujuan ya, indikasinya nanti tolong dibaca ya, nanti tak kasih ini nggak perlu saya jelaskan, nanti tak kasih modulnya ini ya. Indikasi kontraindikasi tolong dihafalkan, indikasi kontraindikasi ya. Terus persiapannya tolong dibaca ya, Dek, saya yakin kalian tahu ya. Kalau sudah persiapan nanti langsung ke pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama pasti ke slow dulu, kapasitas vital dulu. Ya, pasien diposisikan tegak, berdiri lebih bagus, duduk tegak, jangan duduk bersandar. Kalau memang tidak bisa ya tidur, tapi tidur juga kalau bisa didudukkan 45 derajat misalnya. Pasien harus menggunakan penjepit hidung, ditutup hidungnya, tidak boleh bocor. Kemudian letakkan mouthpiece. Mouthpiece-nya disambung dengan alat spirometer. Ya, tidak boleh bocor. Ya, bisa diapit dengan kedua gigi, yang penting tidak boleh bocor. Gimana caranya? Kemudian pasien disuruh manuver kafe. Sebelumnya kita sebagai operator harus menjelaskan dulu. Ya, harus melakukan secara rileks. Ingat, pasien sedot sebul itu dari mulut ya, bukan dari hidung. Jadi yang pertama, pasien disuruh volume tidal dulu, Dek. Nafas biasa dulu. Ya, tarik, keluarkan, atau mungkin tarik, lepas, tarik, lepas, tarik, lepas. Terus kalau kita akan bilang nanti pada mengambil nafas keempat, diaba-aba, ya, mengambil nafas dalam, semaksimal pasien, semampu pasien, kemudian langsung dilepaskan secara pelan sampai habis. Sampai habis itu tugas operator untuk mendetiki. Jadi 6 detik. Kalau sudah 6 detik, langsung di stop. Ya, jadi nanti alatnya kita stop. Ya. Ya, yang bagi yang tidak paham besok kita praktekkan ya, Dek. Bisa nggak bawa mouthpiece 1 dari Muwardi, dari Mbak Anita? Nggak sempat ya, besok kalian datang ikut dokter Via dulu, visit ya, hubungi dulu dokter Via, visitnya jam berapa ya, Dek? Ya, terus yang kedua, manuver ini akan kita ambil 3 nilai, yang reproducible dan acceptable. Nanti kita bahas apa reproducible, apa acceptable. Kemudian lanjut ke manuver kedua. Langsung, manuver kedua kapasitas vital paksa. Ya, yang membedakan adalah satu paksa, satu dia biasa, slow. Kalau paksa berarti nanti
dihembuskan secara paksa secepat mungkin sampai habis ya. Sama, pasien bernafas biasa dulu ya. Pada tarikan yang keempat ya, tarik nafas sampai maksimal semampu pasien langsung disebul, dihempaskan sekuat-kuatnya ya, seperti meniup api sampai habis, tetap sampai 6 detik ya. Terus kita bilang stop. Manuver ini didapatkan 3 nilai yang acceptable dan reproducible dengan maksimal manuver selama 8 kali masing-masing. Pada saat manuver kapasitas vital paksa nanti akan mendapatkan nilai volume ekspirasi paksa detik pertama. Jadi ini bonusnya. Bentar ya, Dek ya. Acceptable itu uji dilakukan sampai selesai ya. Sampai selesai itu maksudnya 6 detik ya. Dari awal sampai akhir tidak boleh terputus, misalnya dia batuk ya, misalnya tersumbat itunya, mouthpiece-nya tidak bisa. Pemulaan uji harus cukup baik. Jadi pada saat diaba-aba, pada saat kita mulai start memang dia sudah harus mulai ya. Sakit UNS ya. Reproduksibilitas 2 dari 3 nilai itu rentang nilainya tidak boleh lebih dari 5% atau 100 mili ya. Tadi sudah saya jelaskan ya, Dek ya. Yang sudah stase sudah melakukan. Ya kurang yaitu kurvanya. Ya. Contohnya biar lebih paham ini ya, Dek ya, untuk kurva. Contohnya ini langsung nanti tolong kalian menghafalkan juga parameter obstruksi dan restriksi ya. Nanti terus apabila terjadi obstruksi nanti langkahnya bagaimana? Ada uji bronkodilator ya. Ini contohnya misalnya ada manuver yang paksa. Pada saat manuver paksa ya, volumenya ini adalah detiknya. Detiknya di 6 detik di sini misalnya. Kapasitas vital paksa, misalnya laki-laki usia 20 tahun dengan tinggi 170 harusnya didapatkan di sini 4.000 ya. Pada saat dia manuver bagus, seret seperti itu, dapat KVP selama 6 detik itu dia 3.000 liter, 3.000 ya, 3 liter ya. Di sini pada saat manuver yang paksa akan ketemu VEP1. VEP1 di sini detik pertama akan muncul. Nah, normalnya berapa? VEP1 per KVP itu berapa, Dek? Untuk obstruksi. Ya, nanti tolong kalian baca dulu. Parameter obstruksi ada di bawah. Itu VEP1 per KVP harus lebih dari 75% agar tidak obstruksi. Paham ya? Jadi apabila KVP di sini 3.000, biar dia tidak obstruksi, VEP1-nya harus berapa? Coba dihitung. 3.000. Kalau 3.000 ya, KVP-nya 3.000 atau KVP 4.000, sorry ben gampang. KVP-nya 4.000, sedangkan nilai obstruksi itu adalah VEP1 per KVP lebih kurang dari 75%, kurang dari sama dengan. Jadi kalau
75% itu sudah dikatakan obstruksi. Kalau lebih dari 75% normal. Apa biar ini normal, PMP1 harus berapa? Di atas Harus 3.000. 3.000 dokter. 3.000 ke atas. Ya, jangan 3.000. Kalau 3.000 nanti masih 75%, harus 3.100 ya. Misalnya pasien PPOK. Di sini VP1-nya dapat 2.000, sini ini harusnya dia 4.000. Berarti berapa, Dek? Cuma 50% kan? Nah, berarti pada pemeriksaan pertama ini dia obstruksi. Paham? VP1 per KVP 2.000 per 4.000 sama dengan 50%. Berarti pasien ini obstruksi. Langkah kita mau apa? Dilakukan uji bronkodilator. Coba ya, ini di sini kayaknya ada. Ada uji bronkodilator, sorry. Nah, uji bronkodilator itu sebetulnya tujuannya untuk melihat reversibilitas saluran nafas. Setelah spirometri yang pertama, itu dia obstruksi, kita akan ngetes nih setelah dilakukan nebulisasi, apakah saluran nafasnya kembali terbuka atau tetap obstruksi. Nah, nanti kita bisa melihat hasilnya, pasien ini asma atau PPOK, atau ACO, ya. Tolong nanti dibaca uji bronkodilator, ya. Dan penegakan diagnosis asma dan PPOK. Ini adalah penegakan diagnosis asma. Besok yang tidak tahu baru tanya ya, karena kalau diperiksa di sini ditanyakan di sini mungkin sulit. Paham, Dek? Ada yang ditanyakan? Belum ada dokter. Ya udah. Sampai besok ya. Nanti ini beberapa file saya kirim ke salah satu, nanti bisa disebarkan ya, Dek ya. Bila tidak ada, kita sudahi. Besok banyak praktek aja, dijelaskan mungkin kurang ngerti ya, tapi dibaca dulu ya. Besok tahu ya. Oke? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak.